Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ihsan Syafadil dengan NIM 2211010, kelas PAI 2A, Institut Agama Islam Negeri Syekh Agam Siddiq, Bangka Belitung. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS dari mata kuliah Tafsir Pendidikan yang diampu oleh dosen Bapak Muhammad Edi Waluyo, MSI. Dalam video ini akan membahas 5 ayat Al-Quran lengkap dengan arti, tafsir, dan relevansinya terhadap pendidikan. Ayat pertama. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin min ta'ifah la yatafaqahu fid dini wa liyunziru qawmahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Artinya, tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya ke medan perang. Mengapa tidak pergi di tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. Quran Surah At-Taubah ayat 122. Tafsir dari Quran Surah At-Taubah ayat 122 yaitu sebagai berikut. Ayat tersebut merupakan isyarat atau perintah tentang wajibnya pendalaman agama dan bersedia mengajarkannya di tempat-tempat pemukiman serta memahamkan kepada orang lain tentang agama sebanyak orang yang dapat memperbaiki keadaan mereka, supaya mereka tidak bodoh lagi tentang hukum-hukum agama. Adapun secara umum wajib diketahui oleh kaum mukmin. Relevansinya terhadap pendidikan adalah kewajiban mendalami agama dan ada kesiapan untuk mengajarkannya. Menuntut ilmu itu merupakan suatu hal yang wajib, suatu kewajiban, sehingga menuntut ilmu itu mempunyai derajat yang tinggi dan disejajarkan dengan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ayat kedua. Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'ala al-malaikati faqala na'bi'uni bi asma'i Artinya, dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda-benda seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada para malaikat lalu berfirman, sebutkanlah kepadaku nama benda-benda itu jika kamu memang orang-orang yang benar. Ada 2 cara Tuhan dalam mengajar manusia menurut apa yang tergambar dalam Al-Quran, yakni pengajaran secara langsung yang juga disebut dengan wahyu atau ilham. Pengajaran kedua yaitu dengan cara tidak langsung. Pengajaran tersebut melalui media atau fenomena alam yang dia ciptakan. Tuhan yang menciptakan alam beserta isinya, termasuk juga hukum yang terdapat di dalamnya. Alam yang juga merupakan ciptaan Allah tentunya banyak menyimpan rahasia mengenai ilmu pengetahuan. Lalu dari sana manusia mempelajari sehingga menemukan sistem hukum alam yang selanjutnya digunakan dalam setiap kepentingan hidup tiap manusia. Maka pekerjaan seorang ilmuwan hanya mencari dan menemukan hukum atau teori yang telah Allah tentukan, bukan menciptakan hukum atau teori tersebut. Inilah yang dimaksud dengan Tuhan mengajar manusia melalui alam dan segala isinya. Ayat ketiga. وَلَا تَمْثِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ
تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. Artinya, dan janganlah engkau berjalan di muka bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya engkau tidak akan bisa menembus bumi dan tidak akan mampu menjulang seperti gunung. Quran Surah Al-Isra ayat 37. Disebutkan jelas apa yang tersirat dalam ayat tersebut, bahwa bagi orang-orang yang sombong dengan hal yang dimilikinya, pasti ada yang lebih dari apa yang mereka sombongkan. Maka dari itu, mereka yang menyombongkan ilmu yang mereka miliki, mereka tidak akan mampu menjulang seperti gunung. Kemudian begitu pula halnya dalam pendidikan. Jangan sekali-kali kita merasa tinggi hanya karena kita menempuh pendidikan tinggi. Pendidikan hanya jalan kita untuk menuntut ilmu. Ayat 4. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انصروا. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah maha teliti apa yang kamu kerjakan. Surah Al-Mujadalah ayat 11 ini menerangkan perihal adab menghadiri majelis. Ya, ini hendaklah setiap orang berlapang-lapang dalam majelis. Jangan sampai seorang muslim mengambil tempat duduk yang tidak perlu. Hendaklah yang mempersilakan orang lain agar bisa turut duduk di majelis tersebut. Ayat ini juga menunjukkan keutamaan ahli ilmu, bahwa orang-orang yang beriman dan berilmu akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana penjelasan dari Syekh Wahab Az-Zuhaili salam dalam tafsir Al-Munir, yaitu tingginya derajat itu akan didapatkan oleh orang-orang yang berilmu baik di dunia maupun di akhirat. Ayat 5. Wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Artinya, kami tiada mengutus Rasul sebelum kamu Muhammad, melainkan beberapa orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka tanyakanlah olehmu kepada orang yang berilmu jika kamu tidak mengetahuinya. Quran Surah Anbiya ayat 7. Maka tanyakanlah olehmu kepada orang yang berilmu jika kamu tidak mengetahuinya. Mereka adalah para ahli kitab, orang-orang Yahudi dan Nasrani. Tanyakanlah kepada mereka jika tidak mengetahui bahwa para utusan Allah adalah dari golongan manusia. Begitu juga segala hal yang tidak diketahui oleh seseorang, hendaklah ia menanyakan pada orang-orang yang memiliki pengetahuan tentang hal tersebut. Dalam ayat ini, Allah menjelaskan bahwa Allah sejak dahulu tidak pernah mengutus Rasul kecuali selalu dari kalangan manusia biasa yang diberinya wahyu. Kalau mereka benar-benar tidak mengetahui bahwa para Rasul yang diutus Allah adalah manusia bukan malaikat, maka bisa bertanya kepada orang-orang yang mengetahui baik dari kalangan kaum Yahudi maupun Nasrani. Sebab mereka itu mengetahui masalah tersebut dan tidak pernah mengingkarinya. Sekian isi video ini, mohon maaf jika ada salah kata atau makna. Semoga apa yang disampaikan menjadi ilmu yang berkah untuk kita. Terima kasih sebanyak sudah menonton video pembelajaran ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.